diurusi. Pedagang nelayan lan petani. Alaya Durung kabar mikir ke seni. Apa ya bupatine ora nyeni. Mas Wiwit itu bupatinya. Mas Hajar itu wakilnya. Kapan kita bisa berjumpa, bahas kentrung dan kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini kita ngobrol-ngobrol di podcast ini santai-santai saja bersama kelompok Kentrung Ken Palman yang di sini tema yang dibuat oleh Mbah John ini membincang kentrung suara-suara dari masa silam. Yang pertama ada Mbah John, kemudian ada Mas Soleh, kemudian ada Mas Arif dan Mas Bajuri. Ini juga termasuk anggota-anggota dari Kentrung Ken Palman yang didirikan oleh Mbah John. Membincang kentrung suara-suara dari masa silam ini tema yang dipilih oleh Mbah John. Kita semua belum tahu, mungkin masyarakat awam juga belum paham. Kok kentrung diajak berbincang Mbah John? Kemudian suara-suara dari masa silam. Itu maksudnya bagaimana di sini sebagai pendiri Ken Palman? Kenapa namanya kok Ken Palman? Kemudian berdiri kapan? Dan Ken Palman ini sudah melanglang buana mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa? Mbah John di sini bisa menyampaikan terlebih dahulu sebelum saya berbincang ke anggota-anggota Mbah John sing ganteng-ganteng iki, Mbah. Monggo, Mbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, tadi disampaikan Mbak Dinda, temanya membincang kentrung suara-suara dari masa silam. Jadi kenapa saya mengajukan tema itu? Yang pasti karena kita di sini ngobrol. Oh gitu. Ngobrol itu kan Itu membincang. Oh iya. Ngerasani. Yang dirasani kentrungnya kita ya. ngerasani kentrung. Iya. Nah, kenapa suara-suara dari masa silam bahwa kentrung ini wujud nyata salah satu produk budaya yang berupa seni pertunjukan, seni pertunjukan yang usianya sudah beratus tahun. Ya, Oh sudah beratus tahun ya, Mbak? Beratus tahun. Ya, kalau yang diyakini oleh masyarakat Jepara, meskipun secara historis bukti fisiknya agak susah ya, karena ini keyakinan masyarakat bahwa kentrung di Jepara itu mulai ada itu pada eranya kewalian, ya, era Sunan. Jadi yang diyakini masyarakat Jepara adalah pengentrung pertama di Jepara namanya Syekh Jundang, cikal bakal desa Jundang, kecamatan Kedung, atau nama lain Syekh Abdul Aziz. Abdul Aziz itu murid dari Sunan Muria. Oh. Nah, artinya kalau murid dari Sunan Muria berarti kan abad 16. Artinya ketika saya menggunakan kata suara-suara dari masa silam adalah pengingat bahwa kentrung ini bukan baru kemarin sore loh. Tapi masa silam beratus tahun ratusan tahun gitu ya. usianya. Iya. Dan sampai sekarang masih ada gitu. Iya. Jepara masih lumayan. Kalau saya membaca sejarah kentrung dari yang ada di internet ya tentunya, kalau kita browsing, di Grobogan itu tercatat tahun 1920-an. 1920-an berarti 1920-an. 1920-an itu yang di Grobogan. Kalau di Blora
selisih sedikit 1930-an. Artinya pra-kemerdekaan. Pra-kemerdekaan. Itu yang tercatat. Kalau memakai itu, data itu, berarti Jepara sudah lama sekali kan. Betul sekali Mbak Jon. Zamannya Kanjeng Sunan ya kan gitu. Iya. Jadi itulah kenapa saya menawarkan untuk kita bicara tentang suara dari masa lalu. Begitu. Itu ceritanya ya Mbak Iya. Jon ya. Nah kalau Ken Palman sendiri ya kebetulan kami menggunakan kelompok itu kita namakan Ken Palman. Ken kayak nama Bali ya. Padahal Ken itu dari kata kentrung. Oh. Di situ ada kentrung. Ya, Ini ada Ken kentrung, gitu ya. ya. Baik. Bisa Kentrung, dipahami, ya. bisa. Kalau Palmannya sendiri itu trademark kelompok kami dari Yayasan Jungpara. Dulu pernah punya nama kelompok musik bambu namanya Ampu Palman. Kemudian ini kentrung pakai Ken Palman. Mungkin suatu saat punya produk apalagi Palman. Ada tambahan gitu. Kira-kira seperti itu ceritanya, Iya. filosofinya. Terus Ken Palman sendiri berdirinya kapan ini Mbak Jon? Kemudian sudah sampai mana saja ini? 2018 kita mulai proses dari latihan awal, kemudian terbentuk satu kelompok. Kemudian debut pertama pentas itu 2019, langsung di festival seni tutur, festival seni tutur Jawa Tengah kita dapat lumayan, kita pulang bawa trofi. Alhamdulillah. 2019 di Brebes waktu itu. 2019 ya. Iya. Pertama pentas justru di Brebes. Iya, Kemudian setelah itu kita banyak mengisi di lokal di Jepara, berbagai kegiatan dari tingkat kabupaten sampai tingkat syukuran RT. Bahkan nggak RT ya, bahkan nggak RT gitu. Yang lebih kecil dari RT pun kita pernah gitu. Terus bergulir waktu, kita pernah main di Solo, pernah main di Semarang, di Pati ya. Tergantung permintaan ya, job-jobnya banyak gitu ya. Artinya kita punya teman-teman di sana-sana kan juga banyak. Gitu sih. Iya. Terus kemudian Mbak, ini kentrung yang dibawakan Ken Palman ini kentrung yang berjenis apa Mbak? Karena kalau kami melihat kentrung yang memang klasik itu kan kayaknya berbeda dengan yang dibawakan Ken Palman. Kalau saya melihat di YouTube kentrungnya Mbah Jon ini loh, kayaknya agak ada perbedaan. Ini namanya kentrung apa yang dibawakan Mbah Jon? Kalau yang kita bawakan sebetulnya ciri khas Jepara, Mbak. Oh, itu ciri khas Jepara. Iya, ciri khas Jepara. Iya. Jadi kentrung itu ada banyak, tumbuh di banyak tempat. Pantura terutama, Pantura Jawa, Pantura Timur terutama itu banyak, Tuban, terus mana daerah-daerah Jawa Timur itu sampai sekarang masih banyak, yang masing-masing punya pembeda, punya ciri pembeda. Lah Jepara yang kami tangkap, yang kami temukan itu pembedanya ada pada struktur penceritaan. Kentrung itu kan storytelling. Iya. Nah, Ada cerita di situ ya. Ada cerita yang disampaikan, ada pesan. Iya. Kemudian ada hiburan kan itu. Nah, strukturnya itu memang berbeda dengan yang lain. Kemudian nada. Genre apa ini? Ketika di sana ada nada yang berbeda. Kadang-kadang sulit membedakan antara jula-juli Surabayaan atau tarian Jogja gitu. Memang ada kemiripan tapi berbeda. Nah, itu yang kami temukan. Mirip tapi tak sama. Iya, serupa tapi tak sama. Iya. Nah, yang Ken Palman kerjakan adalah mempertahankan ciri khas itu, kemudian memberi apa istilahnya? Nuansa baru, nuansa baru. Jumlah pemainnya, musikalitasnya ditambah supaya lebih family, menarik, lebih friendly dengan anak-anak yang sekarang. Iya.
kemudian strukturnya tetap, tetapi penyampaiannya kita create dengan memanfaatkan ilmu teater. Ya. Jadi di situ Jadi ada di motif-motif kolaborasi dengan hal-hal lain gitu ya, Mbak? Iya. Iya. Kemudian ya artinya banyak hal yang mungkin kita masukkan di situ. Yang paling kentara adalah itu, Mbak. Kalau yang kentrong klasik itu full murni dari awal sampai akhir, 2 orang pemain duduk di tempat gitu, main terus cerita, alur cerita disampaikan dengan verbal gitu. Nah kalau di Ken Palman biasanya ada satu segmen yang kita peragakan. Jadi ada tokoh ABCD yang kemudian berdialog, kemudian penyampaian permasalahan dan sebagainya, itu kita wujudkan dalam bentuk permainan peran. Gitu. Itu biasanya di Ken Palman seperti itu. Jadi lebih mudah ditangkap. Oh ini alurnya seperti ini. Oh ini masalahnya seperti ini. Gitu. Dan ini bisa digemari dan menarik bagi kaum Gen Z saat ini ya Mbah ya, diusahakan seperti itu jadinya. Ya harapannya seperti itu kurang lebihnya, dan kayaknya audien kami selama ini lebih mudah menangkap, lebih bisa diterima, lebih menyatu dengan permainan kami. Oke, baik, terima kasih Mbah John. Nanti bisa kita lanjutkan ngobrolnya. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan, tapi saya melihat mas-mas yang ganteng-ganteng ini kan sudah kepengen bicara, jadi bergantian dulu ya Mbah John ya. Iya. Ada Mas Arif. Ya Mas Arif ini adalah cucunya Mbah Parmo ya. Iya, betul. Cucunya Mbah Parmo. Sedangkan Mbah Parmo itu sendiri adalah yang membawakan kentrong klasik. Maestronya kentrong Kabupaten Jepara. Ada Mbah Parmo, ada Mbah Mati. Ya, dan Mas Arif ini cucunya. Yang meneruskan ya, diwarisi ini ya Mas Arif ya. Pewaris tunggal. Baik. Sebagai pewaris tunggal Mas Arif di sini, kentrong Ken Palman. Kenapa Mas Arif di sini menyukai kentrong, dunia kentrong, meskipun ini ada pewaris, tapi mungkin ada alasan tersendiri. Saya lebih suka bergelut di dunia kentrong karena gini, mungkin seperti itu. Terus kesannya ikut di Ken Palman Mbah John ini kayak gimana Mas Arif? Seperti apa? Sebelum ke suka, mungkin dulu saya itu nggak suka Mas sebenarnya. Gitu. Dulu itu saya sekedar mengantar baik. Mengantar baik, terus saya Mbah Parmo itu tadi. Mbah Parmo, ngojek istilahnya. Oh gitu. Ngojek Mbah Parmo. Dan kebetulan Mbah Parmo sendiri itu kan ada kelas ngentrung di tempatnya Mbah John. Nah, saya ngojek ngantar baik ke rumahnya Mbak John itu untuk kelas kentrung. Di sana 1 kali pertemuan ya sekedar ngantar saja, 2 kali pertemuan sekedar ngantar, 3 kali pertemuan terenyuh. Hati itu terenyuh. Saya cucu maestro kentrong. Kok nggak bisa ngentrong, nggak mau, nggak ada niat hati untuk belajar ngentrong sendiri. Tapi di tempat Mbak John itu orang lain anak-anak muda lain yang itu berminat yang malah gitu, jadi ya. Saya di sana terenyuh sendiri, terus ikut latihan di sana. Gitu. Kebetulan saya lebih beruntung karena saya cucunya Bapak Mo, jadi saya latihan sendiri di rumah ya. Privat sendiri, akhirnya bisa. Ya, bisa. Terus diajak Mbak pentas pertama kali. Pertama kali pentas itu di Wedung. Bayar berapa? Sampawe. Iya. Di Wedung itu masih pakai teks. Boleh ya pakai teks kayak gitu. Boleh, sebenarnya boleh pakai teks karena ya nggak belum hafal lah. Tapi lama-lama kesini kalau sama Mbak Parmo sendiri tanpa teks. Dari sana, dari situ mulai sayang tadi sama kentrong. Sudah mulai menyukai awalnya seperti itu ya. Betul. Sebelum bergelut di dunia kentrong mungkin ada kesibukan lain sehingga kentrong sempat tidak suka gitu. Iya, dulu karena saya kan merantau. Oh, ikut kerja di luar, jadi kan
nggak suka Pokoknya wis sembuh Iya. ngono ya. Terus Mbah Parmo ditinggal merantau ya. pulang merantau kan kerja di rumah, jadi nggak ada kesibukan ya diajak baik ngojek tadi. Jadi tukang ojek tetapnya baik. Awalnya seperti itu. Iya. Terus kemudian bergabung di Ken Palman. Ini kayak Ya, gimana? bergabung di sana ya karena Sudah ngantar sudah bayi itu sudah tadi. dari awal berdiri bergabung. Iya betul. Oh, Dari Gara-gara ngantar. gara-gara ngantar bayi terus kebetulan cucunya diajak bajon ayo gabung sekalian di sini. gabung sekalian. Gabung di Ken Palman. Kesannya ikut Ken Palman kayak gimana? Ya kesannya ya nah, Kosong. Sambatan. Diajak ya, rekoso bareng rekoso ya. bareng, seneng bareng. Seneng bareng. Senengnya kalau dapat job luar kota gitu loh. Oh gitu. Oh iya. Itu nyenengin ya? Iya nih. Tentang travel. Travel. Baik, baik. Mas Bajuri, Iya, Mbak. apa kabarnya? Alhamdulillah. Iya, ini yang kesekian kalinya ya Iya, Mas, kesekian. ketemu lagi. Tapi saya enggak bosan ya, enggak bosan. Dan di sini mungkin Mas Bajuri bisa menyampaikan bergabung di Ken Palman dengan Mbah Jon ini happy-nya kayak gimana, mulai dari kapan? Kayaknya awal-awal nggak ada Mas Bajuri gitu kalau saya melihat. Apakah memang sudah sejak dari awal atau seperti apa? Bisa diceritakan Mas Bajuri? Iya Mbak, terima kasih. Kalau saya sendiri yang ikut dalam Ken Palman dari awal. Oh dari awal. Dari awal, iya. Kok dulu nggak kelihatan Dari ya? awal udah latihan sama Mbak. Mungkin Parno pas juga. izin kali ya? Mungkin. ada tawaran yang lebih gede. Oh. Akhirnya ngaku. Akhirnya ngaku. Iya iya. Lanjut. Ya, cuman emang pas pas mulai dari Brebes itu emang saya nggak ikut. Tapi dari awal udah ikut latihan ke sama Mbak Parmo Iya. gitu. Karena saya tuh masih kuliah kan Mbak. Oh, gitu. Masih kuliah terus ya banyak ada kegiatan. Ini di juga masih kampus. kuliah? Udah selesai. Udah dong. selesai. Tak pikir nggak lulus sih. Iya, jadi donatur dong. Iya. Jadi dari awal sampai saat ini pun ikut Ken Palman Iya. terus ya. Kalau ada acara pentas dimanapun ikut ya. Iya, tinggal Bajon. Oh, kalau dipakai ya ikut, nggak dipakai. Terkadang sering tereliminasi berarti. Kadang juga cuman sopir. Itu ya. Pengantar. Pengantar. Kesannya, Ojek. kesannya kayak gimana ini? Kesannya Gimana gimana? kesannya ini sih Mbak. Ya cukup seneng gitu. Cukup seneng ya. banget, gitu. Ya namanya juga nguri-nguri budaya ya. Iya. Iya, namanya dapat uang itu bonus lah gitu. Ah kenal nih. Ayo bisa enggak, tapi nek diruntok ya. Sindir terus. Kayak gitu aja. Iya iya gitu ya. Ya kita berusaha lah sebagaimana mungkin. Apalagi kalau kentrung ini kan udah menjadi budaya yang udah diakui gitu ya oleh pemerintah Indonesia. Iya. Iya, apalagi saya juga mendapatkan kesempatan untuk belajar dari Iya, awal kan iya, gitu, makanya iya. ya udah melaku wae gitu. Jalan aja ya. terus. Penting mangan rak pangan penting kumpul ya. Itu. Nek man gak man nyuwun mae. Jadi Iya. saya kalau ke rumahnya Mbak Jon udah kayak rumah sendiri gitu. gitu. Yo mek keluntungan ning ngondi pengenmu. Nek apalagi kalau sama mae, mesti pertanyaan awal itu wis mangan Gung. Mae itu siapa? Mae istrinya. Nyonya Mbas Jon. Wis kepenak itu ya. Iya. Tapi aja bongkar-bongkar lemari loh. Paling kulkas. Baik, terima kasih Mas Bajuri dan semoga selalu betah ya bersama Mbah Jon karena kayaknya nyenengin banget. Sekarang Mas Soleh ya, yang selalu soleh dari lahir sampai sekarang. Semoga tetap bahagia, soleh terus ya Mas ya. Ini membincangkan terus suara-suara dari masa silam bersama Ken Palman yang dipimpin oleh Mbah Jon. Kayak gimana dulu awal ceritanya ikut bergabung, sejak mulai pertama atau di tengah-tengah baru bergabung atau gimana ini Mas Soleh? Kalau saya mungkin murid angkatan pertama. Angkatan pertama. Iya, angkatan Oh, pertama. langsung diajak Sebelum ya. Ken Palman. Iya. Sebelum Ken Palman malah Salah sudah satu orang yang beruntung terpilih ya. mendapatkan ilmu langsung dari maestro. Oh. Dan Pak Mbah Parmo itu Iya, tadi. diasuh langsung Mbah Parmo. Dan salah satu perebut warisan Arif tadi. Wah,
Kalau saya tidak merebut, dia tidak akan tergugah untuk belajar. Gitu ya. Karena Iya, dari beberapa murid angkatan pertama yang diajak manggung Mbah Parmo itu adalah saya. Oh gitu. Pertama kali. Sebelum Mas Arif. Sebelum Mas Arif. Dan itu di training, istilahnya di training baik, diajak ke orang, kalau di sini walimatus tasmiyah ya, wong jenengake Oh, jenengake. Walimatul dan job pertama langsung 2 titik. 2 titik. Yang satu melek bayi, yang satu malam sunatan. Oh. Dan itu jam 2 malam saya angkat tangan gendera putih. Saya ngantuk, Mbak. Jadi saya pulang dulu. Oh gitu. Tidak sampai Sempat selesai. mengalami kayak gitu. Ya, dan Iya, itu iya. adalah salah satu yang tidak lolos di training. Oh. Karena kuat melek. Tapi sekarang sudah kuat ya? Sudah. Sudah. Itu ada doa-doanya gitu supaya kuat melek. Kebiasaan. Kalau kentrung itu kan memang biasanya lebih sering disampaikan atau dipentaskan tengah malam ya. Ya, betul. Tapi kalau Semalam Palman suntuk. paling setengah jam 2 jam. Karena tergantung honor. Gini Mas Soleh, ini kan ada kentrung klasik, ada kentrung modern Iya. yang dikemas Ken Palman bersama Iya. Mbah John. Perbedaannya kayak gimana dari ketika bergabung? Kalau klasik itu memang paling sulit dari segi cerita. Ceritanya cerita klasik. Kalau kita tidak Wes ono patokane gitu Iya, ya. kalau kita tidak belajar serius, nanti pendengarnya kan orang-orang tua. Betul. Yang sudah Peminatnya. hafal cerita itu. Hafal ya betul betul. Misalnya Angkling Darmo, saya peronggol di bagian belakang. Lah kok Lah Bulita kok- sing kok lakonke kan gitu. Dan Heeh. itu sulit sekali tanpa teks seperti sudah di bibir. Heeh. Kayak spontan keluar gitu aja ya. Kalau pola tabuhan itu bisa dipelajari. Mm-mm. Tapi kalau ceritanya Sulit. sulit. Bahkan Gabung-gabung ke liriknya itu belum itu ada yang membukukan cerita ya, Pak? Belum. Iya Dan iya. cerita kentrung itu belum dibukukan. Jadi ini lowongan bagi yang pencetak-pencetak ini, silakan membukukan cerita kentrung versi Klasik ya? langsung ke empunya Mbah Parmo yang ada di Ngabul. Iya iya. Karena itu nggak bisa dibelokkan sama sekali Iya. ya. Kalau pola tabuhan, pola garap, cengkok, Mbah John sudah ada. Sudah bisa dipelajari. Sudah. Heeh. Mbah John sudah ada filenya. Terus kayak yang lagi itu doa tolak balak itu yang ampun saya. Bahkan sang pewaris pun tidak berani. Iya. Karena Belum itu diwarisi. sesi mistis dan religiusnya di situ. Itulah Ada yang itulah seperti itu juga ya. penyebabnya tarif klasik 3 kali lipat dari Ken Palman. Karena Baik. ada doa tolak balaknya. Doa tolak balaknya supaya semuanya terselamatkan, termasuk anggota-anggotanya itu Betul. tadi. Iya iya iya. Ini juga di Ken Palman ada doa tolak balak. Ada. Ada. Tolak angin. Tolak peluru. Tolak peluru kan. Baik baik. Terima kasih ya Mas Soleh. Semoga bermanfaat dan juga semoga betah. Semoga terus mau menguri-uri Siap. budaya kentrung ini. Kembali ke Mbah John. Ini sing bau rekso. Jadi saya bertanyanya tentang kisah-kisah kentrung Ken Palman ini ya memang ke Mbah John. Kalau ke yang lain kan kesan bergabung di sini kayak gimana. Tapi Mbah John ini yang bisa memberikan informasi terpenting di Ken Palman ini. Seperti apa Mbah John ketika cara bertahan di seni tradisi budaya kentrung ini, kemudian bagaimana menguri-urinya, kemudian upaya yang sudah dilakukan dan rencana ke depan untuk melestarikan kentrung di Jepara ini yang kayaknya kalau saya melihat ini pernah mendapatkan kayaknya penghargaan atau apa ya, saya melihat foto bersama Ibu Lestari Murdiat itu ya. Seperti apa Mbah John? Kayaknya kentrung Ken Palman ini sudah menasional. Menasional bukan mendunia ya, menasional. Dan kayak gimana bisa diceritakan ini Mbah John? Beberapa yang sudah kami lakukan. Yang pertama tadi sudah disinggung Mas Arif, namanya kelas kentrung ya. Kelas kentrung itu proses awal kami belajar langsung bersama Mbah Parmo dengan peserta teman-teman aktivis seni juga, kebanyakan memang dari
teman-teman teater aktor yang teater kampus. Kemudian Mas Soleh ini kebetulan karena tetanggaan Oh, dari awal tarik aja ya. saya di situ udah memang Iya, sudah sejiwa gitu. Jadi Glibet-glibet ya, gitu hanya ditarik ya. Praken Palman itu beliau sudah Iya, gabung dengan iya. kami. Itu terus berikutnya kita merambah ke usia SMA SMK, kita workshop ya, workshop menjelang, kemudian ada lomba kentrung pelajar. Yang terbaru itu kami membuat satu pola pelatihan yang dikasih nama biar lebih keren gitu kan, Sekolah Rakyat Kentrung Jepara. Ini sudah jalan. Sudah jalan. Kaosnya ini Wah. 85.000. Iya, sambil dodolan, Pak. Sampai Itu Sekolah Rakyat Sekolah Rakyat Kentrung Kentrung Jepara. Nah, yang hari ini datang ini guru-guru. Oh, gitu. Iya. Guru-guru SR ya. SRKJ. SRKJ. Jadi ini memang banyak menimbulkan pertanyaan teman-teman di luar sana. Bahkan ada teman yang sempat telepon, Pak, caranya bikin sekolah rakyat gimana? Gitu. Ini sudah legal, sudah berizin berarti. Nah, artinya begini, Sekolah Rakyat Kentrung Jepara ini satu kegiatan dari yayasan kami Jepara Oh, gitu. dalam rangka Satu kegiatan. pelatihan kentrung khususnya kepada teman-teman muda nantinya. Dan Lokasinya di mana itu, Mbak? kalau lokasi berpusatnya memang di tempat kami di di sekitar Yayasan Jongpara di Langon, tapi kolaborasi dengan teman yang punya kelas sastra. Nah, karena kentrung ini ada pelatihan sastranya. Sastra juga. Ada pelatihan sastranya, ada storytellingnya. Ya. Nah, kemudian teman ini punya kelas itu, lah kita collab. Lokasinya? Di Kalongan. Ya, Pak Aminan. Pak Aminan. Ya, yang punya kelas belajar puisi. Belajar puisi di tempatnya Pak Aminan Basari itu Ya, ya. Pak Aminan Basari. Iya, Nah, iya, kita iya. collab di situ, muatan kentrungnya dari kami. Nah, anak-anak yang sudah belajar puisi, belajar mendongeng. Nah, itu kita kasih Sisipi Kentrung Nah, di kita kasih situ. pemberatan Iya, kentrung. iya. Baik. Untuk rencana ke depan, Mbah Jon. Kayaknya banyak sekali ini ide-ide cemerlang. SRKJ Sekolah Rakyat Kentrung Jepara ini nanti tahun depan punya program yang lumayan lelah nantinya. Sekolah Rakyat Kentrung Jepara ajari gurunya, lombakan muridnya. Wah. Itu program yang akan Ini sudah deal. ya, yang Tinggal kami pelaksanaan. jalankan, yang kami jalankan tahun depan. Jadi konsepnya nanti kami minta perwakilan satu orang guru dari masing-masing sekolah Sekolahan. SD dan SMP. Ya. SLTA tidak? SLTA belum. Oh, SLTA gitu. belum. SD, SLTP. Ya, SD dan SLTP Sejepara, Sejepara. Kabupaten Jepara. Nanti kami latih guru-guru itu giliran per kecamatan. Nah, dari hasil pelatihan itu teman-teman guru ini harus melatih muridnya satu paket, satu paket mungkin 3 orang. Nah, nanti murid ini yang kita lombakan. Kita lombakan seleksi tingkat kecamatan dulu, kemudian nanti diambil satu untuk tingkat kabupaten. Iya, gitu. Nanti 2026 ya? 2026 Sudah deal ini. sudah Tinggal pelaksanaan. Wah. Pelaksanaan. Nah, targetnya 2027 kentrung ini sudah bisa menjadi salah satu mata lomba di FTPI atau FLS3N atau MAPSI. Masuk di situ ya. Masuk di situ. Kenapa saya berani mentargetkan? Karena gurunya sudah diajari, sudah ada produknya murid. Ya, tinggal melanjutkan saja. Betul. Dan itu bahan-bahan untuk penyampaian workshop itu apakah ada? Mungkin berbentuk apa begitu? Satu sudah kami siapkan buku ya, materi. Buku materi pelajaran kentrung gitu. Pelajaran kentrung. Wah. Jadi cara memainkannya, cara bikin tariannya, ketukannya, posisi
kalau ngetuk rebana itu ini akan menimbulkan bunyi apa, kalau di sini bunyi apa, itu di buku itu ada. Itu satu Buku materi. itu memang sudah lama atau baru kita tulis kemarin. Mbah John sendiri? Ya, saya nulis. Keren. Dan nanti akan disebarkan ke guru-guru yang ikut pelatihan itu Ya, tadi. akan kita sampaikan ke Satu teman-teman sekolahan guru. paling tidak mengirim 3 orang ya Mbak John supaya komplit. Enggak, kalau yang kita undang untuk Ikut workshop satu ya? Oh. Cukup satu. Iya, Karena, iya. Tidak sepasang gitu Mbak. Kalau kebanyakan nanti saya takut dimarahi kepala sekolah. Kenapa Mbak? Ini guruku mbok Entekno. mbok jipo kabeh lagi bocahku sing mulang sapa. Iya. Iya. Satu aja diambil itu kan masih bisa. Iya, baik. Itu ada buku, kemudian Video tutorial. oh, Jadi nanti berbentuk kita CD gitu. Kalau di hari gini nggak perlu CD. Oh, flash disk atau file itu ya. File. Iya, bisa dibagi-bagikan Ya, gitu. atau di Google Drive atau di YouTube. Betul. Nah, itu nanti cara memainkan itu nanti kita Praktekkan dalam bersama. bentuk video. Wah. Dan di sini mumpung kita berkumpul dan sedang podcast ya, nanti berkenan kiranya kita bermain kentrung bersama-sama. Kita mainkan seala kadarnya, alatnya nanti terserah kita, kami sediakan. Dan ini sebelum kita bareng-bareng bermain, dari Mas Soleh mungkin ada yang disampaikan harapan-harapannya seperti apa, bergabung di Ken Palman, ke depan ini Ken Palman pinginnya bagaimana, monggo Mas Soleh nanti bergantian. Harapan untuk Ken Palman tetap solid Dan banyak Solid. tanggapan. dan banyak tanggapan. Iya. Ojo demeh honore sithik terus alasan sibuk. Iya. Kentrung-kentrung mari kita lestarikan. Mari kita uri-uri apapun caranya. Yang mau belajar laboratoriumnya di Langon, di rumahnya Mbah John. Karo mau nanggap juga rumahnya Mbah John, itu markas. Sebelum diakui negara tetangga, sebelum maestronya itu wassalam. Ojo. Semoga tetap panjang umur. Iya, panjang umur. Iya. Semoga tidak seperti yang diceritakan Mbah John, kepaten obor. Kalau tidak kita generasi muda siapa lagi? Memang kentrung itu asing. Kalau tidak mengenal. Iya. Tapi kalau sudah kenal akan sayang. Iya. Terima kasih ya Mas Soleh ya. Iya, siap. Kita tidak minta ditanggap, tapi openi kita. Iya. Terima kasih. Mas Bajuri, Iya, Mbak. kayak gimana ini pinginnya? Harapan saya untuk kentrung juga ya mudah-mudahan ini udah sesuai dengan target dari Mbah John dan Sudah, dari kami itu sudah sesuai. 2027. Mudah-mudahan ini sudah menjadi kesenian yang melekat di anak-anak kayak gitu. Jadi kalau ngomong kentrung udah nggak asing, tapi anak-anak udah mulai tertarik sehingga nanti juga ya bisa kayak seperti masa lalu kalau beli bayi yo mulai aneh Kentrung. konek malam sore Sunatan kentrung. malam Suronan nah, kentrung. kayak gitu. Weh. Jadi ya budayanya yang melaku, kesenian yang melaku, Tanggapannya juga yang jalan. melaku. Nah, ekosistem yang baik. Iya. Iya. Masuk FTBI, guru gak mampu, yang dipanggil adalah Kita. Kita. Ini. Kita. Jadi dari kita untuk kita pada kita. Jangan khawatir, 2026 bom akan meledak. Tadi memanggil semua guru untuk latihan. Pasti ya, jangan khawatir. Mbah John gitu. Mas Arif silakan. Iya. Untuk harapan saya masih tetap yang kemarin-kemarin, karena mungkin kita Ken Palman dan teman-teman yang lain udah berusaha menyebarkan virus kentrung Jepara. Tapi kita juga butuh ruang untuk kentrung Jepara eksis di Jepara. Eksis terus. Ya, terima kasih Mas Arif sebagai cucunya Mbah Parmo, salam nggih. Insya Allah semoga Mbah Parmo diberikan kesehatan terus, panjang umur Amin. dan Amin. dan bisa kalau misalnya kita membutuhkan beliau
bisa ditanggap ya. Ini biasanya beliau kan di malam satu suro gitu, semalam suntuk gitu biasanya. Kuat gitu ya. Terima kasih ya Mas Arif ya. Sama-sama, Mbak. Mbah John sebagai closing statement ada yang bisa disampaikan, silahkan Mbah. Oke, ada pertanyaan besar yang harus dijawab bersama-sama Mbak Dinda. Nanti ketika para penontonnya DK Production ini yang bukan dari Jepara menanyakan, kalau saya mau nonton hari ini di mana? Nah, itu yang harus kita jawab. Artinya apa? Kita butuh satu tempat yang di situ memang dikhususkan untuk pementasan kentrung, khususnya maestro. Oh, Jadi kalau kita ke Bali nonton barong, jelas ke sana. Kita belum punya itu. setidaknya seperti yang namanya taman budaya begitu atau bagaimana? Harapan saya nanti ada satu titik, katakanlah di mana di begitu? daerah rumahnya Mbah Parmo misalnya, itu di set untuk sebuah pementasan. Oh, gitu. Kemudian nanti apalagi pemimpin daerah kita punya program edu wisata. Satu rombongan dari Donorojo datang ke Tahunan, kemudian nonton bareng kentrung Mbah Parmo di titik itu. Nanti kapan mungkin rombongan dari Magelang nonton bareng kentrungnya Mbah Parmo. Bagus Nah, ini. itu kalau tidak terwujud ya Eman-eman banget. eman-eman banget. Eman-eman banget. Ini harapan saya terbesar adalah ke depan memang ada tempat seperti itu dan pasti membutuhkan kepedulian dari pengampu kebijakan. Iya. Tidak mungkin kami kaum proletar murni ini mampu mewujudkan itu. Iya. Maka harapan saya nanti teman-teman di legislatif, teman-teman di eksekutif mengambil langkah untuk mewujudkan ide. Semoga ya Mbak ya, ini Harapan kita saya menjembatani, semoga bisa didengar Ya. dan tercapai. Nah, bener kan? Gongnya Mbah John ini keren banget. Jangan khawatir pokoknya. Baik ya Mbah John dan kawan-kawan semua di Ken Palman ini, ayo kita bersama-sama kita bisa belajar kentrung bareng saat ini dengan alat-alat yang sudah kami sediakan yang ala kadarnya ya nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bareng matur ngeno sewu niki kelompok kentrung Ken Palman. Lunga kali ngumbah banyu. Iya. Nek budak kaya ngene. Nguri-nguri budaya Jawi. Ayo padha dilestareke. Kali takok tekan kali gawe, lewat kali kok malah ngeleh. Nguri-nguri budayane dhewe, nek gak kene yo sapa meneh. Pakai sarung sobek pucuknya. Iya. Ganti kain hitam warnanya. Seni kentrung tetap jaya, yang main anak-anak muda. Dewek kayune jati. Iya. Gawe meja apa lawang. Pancen urip jaman saiki kudu bisa golek peluang. Peluang lestarekake kesenian tradisine. Sapa manene ora dhewe, aja nunggu bupatine. Bupati akeh sing diurusi. Iya. Pedagang nelayan lan petani. Alah iya. Durung kabeh